Halo sahabat, jumpa lagi dalam program feature Radio Pro Alam. Kali ini kami akan mengajak Anda menengok masalah sampah di Kota Kendari. Selamat menyimak dan mari bersahabat dengan alam. Sangat buruk memang jika sampah ada di mana-mana. Ditambah lagi pengelolaannya yang masih sangat konvensional. Tahun 2006 ini Kota Kendari memperoleh julukan buruk dari Menteri Lingkungan Hidup untuk kawasan timur Indonesia. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kota Kendari merupakan kota yang melingkupi 6 kecamatan. Penduduknya 230.000 jiwa. Sebagai kota kecil yang tengah membangun, tingkat pertumbuhan terjadi pesat dari tahun ke tahun. Tahun 2004 saja pertumbuhan penduduk Kendari mencapai 9,8%. Tahun 2005 meningkat hingga 10% lebih. Pertumbuhan ini dipicu oleh jumlah kendaraan, pembangunan perumahan, pasar-pasar, dan pedagang kaki lima. Dengan laju seperti itu, aktivitas sosial ekonomi yang diiringi dengan produksi sampah juga meningkat pesat. Tiap rumah tangga menghasilkan sampah yang lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Pabrik, kantor, rumah makan, hingga pasar-pasar pun demikian. Dalam sebuah diskusi, Wakil Wali Kota Kendari Andi Musakir Mustafa menyatakan, semua ini sangat mengkhawatirkan. Pertumbuhan penduduk yang terjadi tidak diikuti dengan perencanaan kota yang sistematis. Pemerintah hanya merancang sejumlah kebijakan yang mencakup tatanan 500.000 jiwa dalam Kota Kendari. Kita lihat antara produksi sampah yang dihasilkan dengan kemampuan pemerintah Kota Kendari ini tidak seimbang. Begitupun jumlah penduduk yang makin hari makin bertambah, diikuti oleh pertumbuhan Kota Kendari yang begitu pesat. Ini semua terakhir menimbulkan suatu problem. Untuk mengatasi masalah sampah, pemerintah Kota Kendari telah menerapkan program Bangun Praja, ditambah peraturan daerah tentang kebersihan, keindahan, dan ketertiban yang diterbitkan tahun 1996. Namun hal ini tidak mampu menghambat lajunya produksi sampah yang dihasilkan oleh warga Kota Kendari. Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman Kendari mencatat pada tahun 2003, setiap jiwa menghasilkan sampah sebanyak 2,42 liter per hari. Dengan angka itu, Kota Kendari menampung sampah organik dan non-organik sebesar 541,78 meter kubik per hari. Angka itu tidak besar bila dibandingkan dengan kebanyakan kota besar lainnya, namun cukup besar bagi Kota Kendari yang baru berkembang. Dari total sampah itu, pemerintah hanya mampu mengangkut 380 meter kubik sampah ke TPA. Sisanya 237 meter kubik tak bisa terangkut. Penyebabnya banyak. Menurut Agus Abdullah, Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman Kota Kendari, armada sampah yang kurang menjadi salah satu penyebabnya.
Pemerintah Kota Kendari baru memiliki 24 truk dan 8 sepeda motor. Jumlahnya tak sebanding dengan produksi sampah yang dihasilkan warga Kota Kendari, baik oleh industri maupun rumah tangga. Kendaraan inilah yang memasuki jalan-jalan dan memunguti sampah pada rute-rute yang telah ditunjuk Dinas Kebersihan. Tapi sistem ini tak berjalan efektif. Warga seringkali memberikan beban berlebihan pada Dinas Kebersihan untuk mengangkut semua jenis sampah. Warga juga sering membangun tempat pembuangan sampah sementara tanpa koordinasi dengan pihak Dinas Kebersihan. Tidak diangkutkan tanah anunya, dia datang, dia marah-marah sama kita. Inilah yang perlu kita koordinasi. Di mana kamu membuat TPS, dia harus kamu lapor karena semua TPS yang ada di dalam Kota Kendari sudah ada catatan-catatan kita. Itulah yang kita bagi per wilayah. Mobil dalam wilayah ini sekian TPS kamu harus selesaikan dalam satu wilayah. Satu hari. Terserah kendala kami ini, kami dari dinas Pak hanya goyang, tetapi yang di bawah ini yang di tingkat RT, RW, Lurah, dan kecamatan tidak serentak kita Pak. Pemerintah Kota Kendari juga telah membangun tempat pembuangan akhir sampah di Puatu pada tahun 2002. TPA Puatu menempati areal 12 hektar dan hingga hari ini belum mengantongi analisis dampak lingkungan atau AMDAL. Pemerintah pusat belum memberikan izin kelayakan untuk lokasi tersebut. Pada tahun sebelumnya, sampah dibuang ke TPA Tobuha, namun diprotes warga yang terganggu dengan baunya. Pemerintah juga merencanakan membangun TPA di Kelurahan Tobimeita yang diperuntukkan bagi warga yang bermukim di Kecamatan Abeli dan Poasia. Tetapi semua pembangunan TPA itu tidak menyelesaikan masalah, melainkan menimbulkan persoalan baru. Menurut Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat Fosil Indonesia, sebuah lembaga yang konsen di bidang pendidikan lingkungan hidup, Amar Ma'ruf menyatakan sistem yang diterapkan pemerintah dalam menangani sampah termasuk primitif. Padahal produksi sampah semakin meningkat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Dampaknya jelas, bau yang tak sedap, pemandangan jorok, banjir, demam berdarah, dan malaria, hingga ancaman terjadinya penyuburan perairan atau eutrofikasi yang menyebabkan kematian pada manusia. Apa akibat dari peningkatan penyuburan perairan, terutama untuk kita di daerah Teluk Kendari ini yang memang semi tertutup? Itu bisa memicu peledakan populasi fitoplankton. Celakanya lagi, yang sering-sering meledak karena jumlah nutrien yang masuk ke badan perairan begitu banyak adalah jenis-jenis yang memang dapat mengancam keselamatan manusia.